enak dapat duitnya gitu. Terus nyoba bikin akun, itu langsung dikasih menang bang. Mm. Terus Nah terus ya jadi ketagihan terus sampai berani depo banyak gitu. Ada uang pasti larinya ke judi terus gitu. Kalau di pikirannya sih udah tahu kalau itu kayak judi itu penipuan. Ya sholat gitu sampai nyari-nyari kesibukan di kolam gitu. Saya kan usahanya di kolam ikan gitu. Semuanya mungkin sekarang sekitar 80-an. 80, wow, usia 26 ya. Itu gara-gara iseng-iseng buka akun ada cashback 600.000 Mm. dikasih naik. Pertama sih nyoba-nyoba kan ada temen main gitu ya. Terus kan aku tanya itu ini main. Mm. Terus aku pegang HP-nya dia, pakai akunnya dia gitu. Udah pegang main-main, dah kok ini enak dapet duitnya gitu. Terus nyoba bikin akun. Nah pertama bikin akun itu depo 80.000. Itu langsung dikasih menang bang. Mm. Terus Nah terus ya jadi ketagihan terus sampai berani depo banyak gitu. mm. Itu dampaknya sampai sekarang ini masih kecanduan terus. Itu tahun berapa tuh mulainya? Eh, Mungkin 2021 apa 2022. Sampai sampai sekarang masih main atau gimana? Sampai sekarang sih Oke, 2021 kalau nggak 2022 mm. Terakhir main kapan? semalam. Semalam. Ya dampaknya ya jadi kayak bingung gitu apa-apa ngejarnya larinya ke judi-judi terus gitu loh bang. Mm. Ya utang di mana-mana. Dulu pernah sih udah sempet berhenti, udah ngobrol sama orang tua juga, Mm. dibantu sama orang tua gitu, udah Mm. diselesaiin sama orang tua, udah berhenti beberapa bulan terus iseng buka gitu ada cashbackan di akun gitu. Mm. Terus nyoba main naik jadi kecanduan lagi sampai sekarang ini banyak lagi utangnya. Pernah melakukan hal-hal ini nggak kriminal? Nah, bohong, nipu, apa-apa segala macam gitu. Kalau bohong sih masalah utang sih. Gimana? Kalau kriminal ya misal kayak pinjam, bilang ke orang tua pinjam duit gitu buat Hmm, apa, tapi taunya buat itu depo. oke. Terus apa lagi? Apalagi ya intinya gitu loh bang, aku pengen berhenti total gitu nggak berhenti lagi. Susahnya di mana? Terus perjalanannya seperti apa? Biar ketemu benang merahnya gitu. Ya susahnya jadi kayak hidup usaha kayak gini cuma buat nyetorin utang terus gitu loh bang, kayak sekarang ini bingung mau nyetorinnya gimana udah habis bersih. Heeh. Utangnya utang ke pinjol juga sih. Kamu usia berapa? Usia 26. 26. Kerja atau usaha sendiri atau apa? Saya sendiri bang. Usaha sendiri. Udah nggak ada modal atau bagaimana? Udah nggak ada modal jadi kayak bangkitnya agak susah gitu. Teman-teman kamu Nah, di situ di circle kamu masih banyak yang main. sekarang sih udah jarang, udah pada nggak main, Udah pada nggak main. cuman ada ya beberapa doang gitu. Heeh. Terus? Ya ya mayoritas sudah mulai pada berhenti lah gitu. Heeh. Nah, kamu susahnya di mananya? Ini aku kayak gini loh bang, misal ada duit gitu, ada uang pasti larinya ke judi terus gitu. Heeh. Jadi kayak kayak niat hati kepengen nyetorin pinjol itu larinya jadi ke judi terus. Heeh. Hutangnya total berapa? Di pinjol atau semuanya? Semuanya. Semuanya mungkin sekarang sekitar 80-an. 80. Wow, usia 26 ya. Dulu Dipinjol juga berapa totalnya dipinjol? dipinjol sekitar 45-an. Ada berapa aplikasi itu? Banyak bang. Ada berapa ya? Mungkin ada sekitar 6, 10-an sih. Heeh. Terus 10 aplikasi. Iya. Soalnya Oke. nama aku dipinjol bagus terus sih. Hmm. Ya, ya, ya. Tapi menyeramkan juga ya. Terus kalau selain pinjol, utang di mana lagi? Ya hutang ke orang tua itu yang dulu sih. Dulu itu kan pinjam ke orang tua buat lunasin pinjolnya itu. Dulu kan pernah pinjol juga nyampe berapa seratusan. Heeh. Terus? Itu kan dipinjemin sama orang tua buat lunasin itu sampai intinya nggak boleh ngulangin lagi tapi aku ngulangin lagi gini loh. Heeh. Sudah melakukan ikhtiar buat berhenti gitu ngapain aja? Ya ya sholat gitu sampai nyari-nyari kesibukan di kolam gitu. Saya kan usahanya di kolam ikan gitu. Oh, di kolam ikan. Kayak ternak lele kayak gitu. Iya tapi aku di Guram nih bang. Oke. Apa yang bikin lu nyemplung ke judi lagi? Ke judi lagi apa coba? Itu gara-gara iseng-iseng buka akun ada cashback 600.000. Hmm.
dikasih naik. Terus? Jadi ke bawah lagi, jadi kayak seolah-olah kalau aku main judi kayak tolol banget gitu loh bang, kayak nggak mikir duit, nyarinya susah. Mm-mm. Pasti kalau ada cashbackan baru kecemplung lagi kayak gitu. Iya, jadi kalau cashbackan kan itu aku main di BO yang tiap hari cashbackan gitu loh. Mm-mm. Untuk cashbackan aku bisa nyampe 800 600 gitu sekali satu hari. Setiap hari pasti ada gitu. Iya, soalnya BO-nya kayak gitu tiap hari ada rollingan cashbackan. Kalau nggak ada cashbackan bakalan main apa enggak? Kalau udah berhenti lama ya mungkin sih enggak sih bang. Cuman itu loh berhentinya susah banget. Kayak ngembalikin kekalahan buat nyetorin utang itu loh bang. Mm-mm. Jadi bukan karena kepengen mainnya tapi kepengen balikin duitnya doang gitu. Tapi main malah tambah tambah itu tambah dalam hutangnya. Mm-mm. Oke, oke, Kalau oke. Terus? kalau dipikir kalau dipikirannya sih udah tahu kalau itu kayak judi itu penipuan tapi entah kenapa loh kayak gimana ya bawahnya kepengen balikin balikin gitu Mm-mm. kayak udah kena kayak kecuci otaknya gitu loh bang. Mm-mm. Sampai sekarang belum pernah berhenti lama. Pernah atau enggak? berhenti berhenti itu pas berapa bulan ya, ya ada sekitar 6 bulanan berhenti, 6 bulan atau 5 bulan lah gitu. Nah, itu waktu berhenti 4 bulan, 5 bulan itu gimana prosesnya? Prosesnya itu karena udah nggak mikirin utang lagi sih. Maksudnya Hmm, udah kayak santai utang ke orang tua yang nggak dikejar-kejar. Kalau kayak gini kan dikejar-kejar sama pinjol gitu. kepengen cepet-cepet lunasin utang, nyari uang tambahan lagi dengan bermain judol gitu. Iya bang gitu bang. Oke. Soalnya dulu kan gitu utang tinggal ke orang tua tinggal berapa puluh juta gitu. Hmm, Sebenarnya itu tinggal sedikit lagi paling sekitar 15 jutaan terus hmm, terjun lagi ke judi gitu. hmm, Pengennya cepet dilunasin. Soalnya aku dari dulu anti banget utang sih bang. hmm. Karena gara-gara judi doang ini jadi kayak apa ya? Nyepelein utang. Keluarga tahu apa enggak? Dulu tahu tapi sekarang kan belum tahu bang. Makanya itu dulu kan dibantu sama keluarga. Hmm, Udah dibilangin jangan ngulangin lagi. Nah ini ya aku masih ngumpet-ngumpetin. Soalnya hmm, takut kecewa banget. Soalnya dulu pas pertama denger juga gitu kayak mau shock gitu loh. hmm. Kayak udah lemes. Buat teman-teman yang lain juga nih. Ini banyak kalian para pemain judol gitu ya. Kalian tuh mengetahui gitu loh, paham bahwa permainan yang kalian mainkan ini adalah settingan gitu ya. Udah dibongkar tuh di video-videoku. Tapi tetap aja kalian Hmm, tuh kekeh bermain kayak gitu ya. Dan iya kayak gitu loh bang. dengan pikiran ya itu tadi, kali aja gue dikasih menang kayak gitu ya. Hmm. Kali aja dikasih maksud nanti banyak kan bisa buat bayar hutang kayak gitu ya pikirannya ya. Teman-teman yang lain juga banyak yang berpikir kayak gitu Iya, pasti. soalnya titik titik permasalahannya ini dikejar-kejar kayak setoran gitu loh bang. Apa menurut Hmm. abang setorannya dibiarin dulu gitu? Ya, jadi cara berpikirnya gini, lu nggak bakal bisa ngelarin utang-utang lu kalau masih main judul, udah itu udah rumus itu. Hmm, Rumusnya udah itu udah pegang, aku udah berapa kali ngomong kayak gini. Lu nggak bakalan bisa menyelesaikan masalah-masalah lu kalau masih main judul. Kalau lu masih main judul, malah tambah hutangnya makin banyak, makin menumpuk. Jadi jangan pernah berharap main judul buat bayar hutang. masalahnya sekalinya main itu kan pasti ngambil pinjolnya semuanya langsung diambilin gitu. Mm-mm. Misal pinjol satu ada limit 10 juta diambil buat main kalah. Hmm. Ambil lagi pinjol. Jadi kayak setorannya itu di tanggal itu semuanya bareng. Apapun problemnya, menyelesaikannya bukan dengan judul, ngerti nggak? Tadi kan Yang itu teknisnya aja, itu pinjol apa namanya nagihnya bareng segala macam itu teknisnya aja itu. Cuman lu nggak bakal bisa berpikir fresh, nggak bakal bisa berpikir jernih kalau lu masih berkutat dengan judul pasti. hmm, Nah, jalan satu-satunya udah sering banget gue bilang stop judulnya dulu. Saat lu fresh, lu bisa mikir gimana caranya gue bisa membayar hutang. Tapi saat lu berpikir itu kan lu udah pikirannya udah fresh tuh. hmm, Maksudnya jernih gitu loh, karena lu nggak terpengaruh dengan judul gitu loh. Lu nyari ide-ide lain, nyari cara-cara lain yang lurus gitu loh. Bukan dengan cara main judul. Itu dulu, itu kunci utama di situ. Jadi nanti lu bisa berpikir gini gimana ya, ini kalau gua galbay risikonya apa? Ya kan? Itu iya, pinjol-pinjol itu. Terus selain utang ke pinjol itu kan lu utang ke keluarga ya. Cuman ada dua iya, pintu aja itu ya. iya. Nah, Ya sama ke temen ya temen kalau teman satu. kalau teman masih bisa dinegosiasikan lah kayak gitu kan. Iya.
Nah, kan pinjol nih, ya kan? Nah, lu bisa Nah, berpikir jernih nih, pinjol itu totalnya ada berapa? Risiko galbay itu apa? Itu, tapi lu bisa memikirkan itu dengan lu udah stop dulu gitu loh. Jadi seumpama nih ya, gue bukan bukan sedang menyarankan lu buat galbay atau bagaimana ya. Cuman gue coba apa ya, sharing aja risiko saat lu galbay itu apa aja sih kayak gitu, hmm, ya kan? Lu nggak bisa melakukan hal yang berbau dengan keadministrasian yang berhubungan dengan bank atau pemerintah apapun itu. Contohnya lu hmm, pengen kredit mobil ya nggak bisa karena BI checking lu nggak bagus, lu udah di blacklist. Lu hmm. pengen KPR rumah, ya kan? Yang sifatnya itu apa ya? Peminjaman gitu loh yang berhubungan dengan bank, dengan pemerintah gitu, dengan negara lah ya. Gini loh bang, saya kan kayak nggak paham dipinjal data-data kayak gitu. Misal ini kan tanggal B sebentar gitu. Terus nanti beberapa bulan misal ada uang mau tak lunasin apa data saya masih bisa aman gitu ya. Itu nggak bisa, itu lu mesti negosiasikan ke pihak pinjolnya masing-masing. Lu bisa Hmm. telepon, kalau di Jakarta ya sini lu datangin ke kantornya umpamanya, tapi kalau lu di daerah, ya lu telepon ke customer service-nya. Dulu gue sempat ngutang gitu kan. Dulu saya belum ada uang, sekarang saya ada uang, saya pengen bayar, kayak gitu. Hmm. Jadi lu manual itu manual. Lu mesti negosiasi ke pihak penyelenggara peminjam itu. Itu legal semua atau ada yang ilegal? Eh, legal ilegal semuanya diambil. Oh, kalau yang ilegal mah biarin aja nggak apa-apa. Kalau yang Nah, ilegal risikonya ya paling lu diteror-teror aja itu di Ragunan semuanya keluar tuh nanti keluarga-keluarga lu di kontak-kontak lu paling disuruh apa ya ya suruh bayar lu punya utang gitu. Cuman kalau yang legal ya biasanya nggak ngapa-ngapain tuh. Lu backlist aja gitu karena sekarang sudah ada aturannya nggak boleh itu dihakimi sepihak lah ya si peminjam nggak boleh. mungkin rencana aku kan gini bang, misalnya ya kayak yang apa legal itu mau tak setorin, insya Allah ya masih bisa sanggup. Tapi kalau yang semuanya itu nggak sanggup kayaknya loh. Soalnya setorannya per bulan bisa nyampe 15. Yang ilegal yang nggak terdaftar di OJK nggak apa-apa, lu nggak lebay aja nggak apa-apa karena itu nggak masuk ke Bank Indonesia jadi lu nggak ke backlist. Yang lu bayarin yang legal-legalnya aja. Ya kalau masalah kayak semi ilegal gitu sih, Nggak ada semi ilegal gimana? Ada semi oh, ilegal. kata orang-orang kan ada yang semi ilegal kayak gitu ya. Nggak ada, mana ada. Legal ya ilegal, nggak ada semi ilegal. Legal ya yang terdaftar di OJK. Ilegal yang nggak terdaftar di OJK. Udah itu doang. Hmm. Udah gitu doang. Ya. Iya, iya. Udah pegangannya itu. Nggak ada semi-semi gimana? Mana ada tuh. Semi-semi gimana? Cara ngukurnya di mana? Maksudnya ada orang yang daftar baru KTP-nya doang jadi semi, nggak bisa, nggak bisa. Nggak tahu semuanya sih yang terdaftar yang mana aja. Nah, lu nanti cek tuh dari 10 pinjol itu lu cek satu-satu mana yang legal dan mana yang ilegal. Nanti yang ilegal boleh lu gas untuk KLB juga mungkin kayak gitu. Jadi apa namanya? Dicek satu-satu. Itu kan ada tuh di Google juga ada datanya segala macam. Daftar pinjol ilegal gitu tuh biasanya ada. Lu cari aja, kumpulin aja lu dicatat biar lu bisa bisa apa ya, bisa ngebagi, bisa ngotak-ngotakin biar enak. Iya, iya, Bang. Itu ya. Udah itu Hmm. juga salah satu solusi tuh tadi. Kalau lu pengen bayarin yang legal-legalnya aja ya lu kuat lu mampu ya is oke kayak gitu. Gitu. Tapi lu mesti stop maksudnya mesti stop judulnya. Nanti nyemplung lagi utangnya yang di legal makin banyak lagi malah ngaco Hmm. Ya gitu. itu sih. Jadi fokusnya di situ. Jadi mesti stop dulu baru bisa memikirkan. Lu orang-orang yang pada pemain judul itu lagi nggak waras. Jadi harus berpikir jernih untuk menyelesaikan masalahnya gitu loh. Betul-betul keluar dulu gitu loh. Akhirnya ya bakal kecemplung-cemplung lagi kalau lu nggak apa ya nggak melepaskan judul ini gitu loh. Hmm. Judul ini kan ibarat alkohol. Lu kepengen jalan ya lu mesti stop alkohol dulu gitu loh. Pengen naik motor ya, pengen naik mobil ya mesti sembuh dulu gitu loh. Nggak boleh sambil minum alkohol, nabrak nanti yang ada. Iya sih. Gitu. Jadi lu mesti tidur dulu, bangun dah seger, baru lu bisa bawa mobil. Kalau lu masih dalam keadaan mabok bawa mobil, iya pasti nabrak. Sama, kalau lu pengen menyelesaikan masalah dengan posisi lu masih main judul ya nggak bakalan kelar. Sampai kiamat Hmm. juga nggak bakalan bisa. Itu logika berpikir namanya. Gitu ya. Iya, Bang. Gitu aja, gitu aja. Jadi sekarang tinggal 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 lu nanti catat yang legal mana, yang ilegal mana, lu kalkulasi berapa total ilegalnya, berapa total legalnya,
Gue kalau bayarin legalnya kemampuan berapa nih kira-kira gitu. Lu takar-takar sendiri gitu. Sekiranya Hmm. lu mampu, gas bayarin yang legalnya aja. Kayak gitu. Ya kan? Hmm. Iya, iya. Gitu. Gitu. Tenang aja, nggak bakal apa-apa. Kalau lu nggak bayar juga nggak bakalan ada tsunami. Tenang aja. Ya, ya iya sih. Iya, nggak bakal terjadi apa-apa. Lu juga nggak bakal didor gitu loh. Ngerti nggak? Jadi cara-cara memandang halal kayak gitu tuh mesti dengan pikiran jernih gitu loh. Tapi lu kalau masih berkutat, gimana gue bisa berhenti bang? Stres kayak gini, ini, nggak bakalan kelar. Orang lu masih dalam keadaan mabuk, gimana sih? Hmm. Gitu. Ya, Iya oke. bang, Sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup? cukup mungkin. Ya udah siap. Itu aja. Nanti kalau kalau pengen tanya-tanya lagi, silakan chat aja ke WA. Nanti direspon kayak gitu ya. Oke bang, makasih bang. Sama-sama. Oke, siap. Thank you ya. Hmm.